Gambarkan begini bahwa dari 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon, kalau kita mau bicara objektif, sesungguhnya lemah bungkuklah yang harus dibangun. Baik itu infrastruktur maupun SDM-nya. SDM-nya juga. Oleh karena itu kenapa orang kemudian bertanya kenapa saya dapil lemah bungkuk, padahal asli saya orang Kejaksan, gitu kan? Nah, latar belakangnya adalah itu, Pak. Memang kondisinya dari 5 kecamatan ini, kecamatan lemah bungkuk, terus katakan bahwa ketika melihat satu potret pemerintahan atau satu daerah, ya tentu pemerintah yang kemudian seharusnya menjadi the leader dalam pembangunan satu kota. Setuju. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa kita belum mampu menghidupi rumah tangga sendiri kota ini secara maksimal. Perlu kreativitas. Kan begitu. Inovasi ya. Perlu inovasi. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, saya pikir mengandalkan bantuan dari provinsi atau pusat itu menjadi keharusan untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Kembali bertemu bersama The Leader, bersama saya Yoyon Indrayana. Para pemirsa, saat ini saya bersama narasumber kita yang saat ini mungkin sedang sibuk-sibuknya bersosialisasi ya. Karena beliau akan mencalonkan dirinya sebagai bacalek pada pemilu 2024. Sahabat saya, Bung Furqon Nurjaman. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama gak ketemu nih. Iya. Lama sekali. Gimana kabarnya, Bung, sekarang? Alhamdulillah. Jadi masih kesibukan sebagai lawyer, Pak Yoyon, atau advokat gitu ya. Sambil kita coba melihat sisi lain dari dunia politik. Oh gitu ya. Mulai tertarik ke politik. Mulai tertarik ke sana. Gitu, Pak Yoyon. Jadi sudah. Kenapa? Gitu. Apakah di dunia advokat sudah tidak menarik itu sehingga harus pindah ke politik atau gimana? Enggak, justru ini hemat saya adalah kesinambungan ya. Bahwa apa yang ada di dalam dunia advokat itu sebetulnya tidak jauh berbeda dalam dunia politik. Oh gitu ya. Sosial masyarakat. Gitu kan. Nah, sehingga kita bisa memotret lebih baik menjadi seorang lawyer gitu. Artinya walaupun nanti misalkan terpilih sebagai anggota legislatif, Bung Furqon tetap berprofesi sebagai advokat ya? Ya, secara normatifnya tidak boleh. Tidak gitu. Oh gitu nggak boleh ya? Tidak boleh. Oh, jadi harus cuti dulu gitu. Harus cuti menjadi advokatnya kira-kira begitu. Gitu ya. Sama kayak ASN lah ya. Sama kayak betul. Oke, Bung Furqon. Kita ngobrol santai aja nih terkait dengan agenda besar negara kita, ya kan? Tahun 2024 nanti kan kita mau jalan pesta demokrasi, ya kan? Pasti ini akan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu saja kita nggak akan ngobrol tentang proses demokrasi di pusat sana, ya kan? Pemilihan presiden atau wakil presiden atau legislatif di DPR sana nggak usah. Kita ngobrolin yang terkait dengan daerah kita saja atau kota kita saja. Kita juga akan memilih calon-calon pemimpin untuk di kota kita. Ya, sesuai dengan brand podcast kita, The Leader, Mas Furqon. Nah, harapannya diskusi kita ini akan dapat menjadi edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat ketika nanti mereka memilih calon-calon pemimpinnya di pemilu 2024 itu, mereka tidak salah pilih. Istilahnya jangan sampai kayak milih kucing dalam karung. Seperti itu ya. Nah, Bung Furqon, jadi kita perlu meyakinkan diri apakah Bung Furqon ini adalah calon yang pantas dipilih masyarakat, kan begitu ya? Nah, Bung Furqon, agar masyarakat lebih tahu tentang Anda, barangkali Bung Furqon bisa cerita sedikit tentang profil Bung Furqon selama ini barangkali. Di mana sekolahnya dan apa profesinya, Bang, seperti itu?
Silakan. Baik, iya. Jadi supaya saya nggak kena delik, kampanye lebih awal gitu. Enggak, kita kan pembelajaran bukan kampanye. Ini kalau orang-orang hukum beda nih anunya ya, diskusinya. Iya, karena itu begitu Pak. Memang saya asli putra daerah, jadi bocah Cirebon asli. Bocah Cirebon asli. Iya. Gitu. Dari SD, SMP, saya di Cirebon, termasuk SMA juga di Cirebon, SMA Negeri 5 ya, saya di dekat sinilah Majasan gitu kan. Lepas dari itu saya ya bertarung hidup lah ya, untuk bisa memperbaiki keadaan, gitu kan, baik dari sisi pengetahuan, ilmu, segala macam, termasuk finansial. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Oh, pernah hijrah ke Jakarta? Hijrah ke Jakarta sebagai pengacara ya? Iya, sebelumnya belum Pak. Belum juga. Jadi begitu lepas SMA itu, memang disitulah titik mulai kemudian saya berjuang lah ya, bagaimana kemudian minimalnya untuk memperbaiki hidup sendiri lah gitu. Jadi saya ke Jakarta, kemudian 1 tahun tidak langsung kuliah Pak Yoyo, tapi ya menikmati pekerjaan dulu, gitu ya, di Jakarta gitu ya, sampai akhirnya kemudian saya masuk kuliah dan selesai kuliah di sana. Kemudian saya dulu kuliah di mana, Bung Burhan? Saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, hukum ya? Hukum, fakultas hukum, gitu kan. Nah, kemudian saya lanjutkan di tahun 2010, gitu kan, sampai sekarang tapi belum selesai. Tetap semangat. Bayar faktor X lah kira-kira. Tetap semangat. Nah, sehingga saya mendahului menjadi advokat setelah lulus dari Fakultas Hukum. Hingga kemudian kiprah di Jakarta menjadi seorang advokat, kan? Sampai kemudian hal yang tidak diduga, tidak direncanakan. 2018 saya kembali lagi ke Cirebon, diminta menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum dari salah satu pasangan calon yang pada waktu itu sedang kontestasi pilkada. Gitu. Wali kota dan ibu wakil wali kota hari ini. Yang saat itu terpilih ya? Saat ini terpilih. Gitu kira-kira. Jadi nggak jauh sebenarnya ya? Nggak jauh. Nah, kemudian setelah beliau dilantik, saya melanjutkan diminta beliau untuk mendampingi beliau di wali kota sebagai sekretari beliau. Pasti tahu cukup dalam nih ya. Atau dengan kata lain lagi magang jadi wali kota. Aduh, rupanya sudah ada motif-motif ke sana nih. Oke, gak apa-apa, Bung Burhan. Nah, lalu sebenarnya motivasi terbesar apa yang membuat Anda terdorong ke politik? Motivasi besar apa sih? Ya, pertama gini, tadi saya sampaikan di awal, saya ini putra daerah, Pak. Artinya dari lahir kemudian remaja, tentu banyak hal lah bagaimana kota Cirebon itu berdinamika. Nah, ketika kita melihat keluar ke kota lain dan segala macamnya, tentu dalam pikiran kita ada referensi sendiri. Bagaimana membangun atau memiliki standar kota yang ideal lah, paling tidak begitu kan. Nah, ditambah lagi kemudian latar belakang saya sebagai seorang lawyer dan sentuhannya dengan politik, Pak Yoyo. Jadi saya meng-hire beberapa kepala daerah, bukan pertama kali di kota Cirebon sebetulnya. Oh gitu ya. Sebelumnya di mana? Betul. Jadi termasuk di wilayah Tangsel gitu ya, atau misalnya KPU Jawa Timur, di Palembang segala macam. Cukup juga ya, cukup banyak juga ya. Itu sentuhannya daya jelajahnya ya. Betul, itu sentuhannya dengan politik juga, gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita mengacu kepada pengalaman itu, maka dalam pikiran kita tadi bahwa ini ada hal yang memang menarik minat saya, kemudian mestinya begini gitu kan. Gitu. Terutama buat mereka yang saya kira memahami regulasi, bagaimana itu bisa dijalankan dengan baik. Oke. Bung Furqan, kalau boleh tahu, Bung Furqan mewakili dari partai apa ya? Perindo. Perindo ya. Oke. Perindo setahu saya di Cirebon belum ada ya? Belum ada ya? Belum pecah telur, Pak. Belum pecah telur. Pecah telur. Ini dalam rangka pecah telur nih ya? Iya. Yakin ya? Iya, harus yakin. Optimis. Luar biasa. Ini memang perjuangan yang berat nih, Bung Furqan. Sangat berat, Pak. Artinya kita kan di Cirebon belum ada sama sekali selama ini kan? Dan sekarang Bung Furqan melalui Perindo. Nah, berarti pasti nih punya strategi khusus untuk bisa memenangkan paling tidak
pemilu besok? Gimana strateginya apa untuk Perindo nih? Iya. Karena ini ibaratnya pemain baru nih ya kan, pendatang baru gitu kan. Pendatang baru. Beda dengan incumbent lah ya. Gimana? Iya, tentu sebagai pendatang baru. Jadi alhamdulillah 5 tahun saya ada di Kota Cirebon, khususnya di lingkaran politik, di lingkaran pemerintahan, kekuasaan, banyak hal yang kemudian bisa saya pelajari, Pak. Iya. Baik mereka yang berkontestasi berhasil maupun gagal, gitu kan. Nah, semua kemudian menjadi bahan referensi buat saya kemudian supaya bagaimana mengolah ini secara maksimal dengan mohon maaf tadi bahwa kendaraan Perindo katakanlah begitu di Kota Cirebon yang belum pecah telur, belum ada kursinya dan pastinya sangat berat sekali. Nah, oleh karena itu tantangan ini akan saya jawab tuh. Ya, di antaranya 5 tahun ini kita sudah sangat bersinggungan dengan masyarakat. Oh gitu. Sudah sangat bersinggungan. Jadi sudah embrionya sebenarnya udah lama ya. Sudah lama gitu. Dan itu tanpa rencana semua, Pak. Oke. Nah, pastinya kan Perindo menyiapkan tidak Bung Furkon saja loh ya. Ya. Ada berapa caleg yang disiapkan untuk ikut bertarung dalam pemilu ini? Setahu saya kalau untuk di Dapil Lemah Wungkuk itu semua terisi ada 6 gitu kan. Untuk satu Kota Cirebon memang terisi semua, Pak. Gitu. Berarti semua ada 6 kali 5? 6 kali 5. 30 ya? 35. Kalau saat ini ketua Perindo siapa sih? Bung Furkon Kota Cirebon? Muhammad Oke. Tapi saya sering panggilan akrabnya tuh Mas Oke. Mas Oke. Oke. Barangkali satu hari nanti kenalkan ke kita ya. Iya. Nah, berarti Bung Furkon di Dapil Lemah Wungkuk ya? Iya. Oke. Nah, Bung Furkon, pastinya Bung Furkon sudah turun ke lapangan dong? Iya. Untuk bisa memotret masyarakat Lemah Wungkuk gitu. Iya. Nah, dalam bayangan Bung Furkon selama ini barangkali bagaimana sih tingkat pengetahuan masyarakat di Lemah Wungkuk itu terkait dengan pesta demokrasi kita? Apakah mereka masih terjebak pada politik praktis yang bermain money politik seperti itu, atau mereka sudah cerdas gitu seperti itu? Gambaran Bung Furkon saat ini seperti apa? Ya, saya ingin gambarkan begini bahwa dari 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon, kalau kita mau bicara objektif, sesungguhnya Lemah Wungkuk lah yang harus dibangun. Harus dibangun? Yang harus dibangun itu Lemah Wungkuk. Oke, artinya berarti dia berada pada kondisi paling minimal lah ya? Paling minimal, baik itu infrastruktur maupun SDM-nya. SDM-nya juga? Oleh karena itu kenapa orang kemudian bertanya kenapa saya Dapil Lemah Wungkuk, padahal asli saya orang Kejaksan, gitu kan. Nah, latar belakangnya adalah itu, Pak. Memang kondisinya dari 5 kecamatan ini, kecamatan Lemah Wungkuk lah yang harus dibangun. Padahal di pusat kota loh ya? Padahal di pusat kota. Ada keraton di situ juga? Ada keraton, ada laut, gitu kan. Nah, tapi kalau kita mau bicara tentang pembangunan manusia yang menjadi concern juga, itu bagian yang terpenting menurut saya dibandingkan prioritas ya? Daerah lain. Jadi sebenarnya itu masalah-masalah di Lemah Wungkuk yang sudah Bung Furkon potret ya? Iya, saya memotret itu di antaranya itu kan indeks pembangunan manusianya rendah. Iya kan begitu. Dibanding ke 5 dapil yang lain, paling rendah. Oh, ini dia. Itu. Jadi para pemirsa memang seharusnya seperti itu ya. Artinya bacalek itu atau calon itu harus tahu seperti apa sih potensi atau masalah yang dihadapi oleh dapilnya. Sehingga ketika mereka suatu saat nanti berbuat, bisa tepat sasaran. Seperti itu. Nah, terus masalah lain apa? Terkait dengan misalkan geografi, tata ruang yang ada di Lemah Wungkuk seperti apa? Itu yang tadi saya katakan bahwa ada infrastruktur yang memang juga mesti banyak hal yang mesti harus dibenahi. Masalah kekumuhan, masalah sampah di laut, gitu kan, itu problematika sendiri. Masalah kesehatan, banyaknya lingkungan-lingkungan yang kumuh, gitu ya, menjadi sarang nyamuk misalnya. Nah, ini problem yang memang saya lihat belum ada sentuhan sampai ke sana. Bahkan kalau bisa saya katakan lebih jauh, ini harus dibangun ulang lah kira-kira itu. Pantai itu. Harus diredesain ya? Ya, diredesain gitu kan. Oke. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa dulu sejarahnya, Lemah Wungkuk itu kan sebagai pintu masuk orang masuk Cirebon pertama kali. Pelabuhan Cirebon di situ. Pelabuhan Muara Jati. Memang sayang kalau sekarang tidak tidak bisa difungsikan lagi. Nah, Bung Furkon, artinya berarti selama ini tadi Bung Furkon sampaikan bahwa belum dilakukan secara maksimal. Nah, dalam bayangan Bung Furkon apa sih yang harus kita lakukan di kawasan itu? Ya, pertama begini, Pak.
ketika kita harus memilih mana yang harus dibangun, apakah itu pembangunan secara fisik, ataukah kita membangun manusia? SDM-nya? Iya, saya lebih memilih kita mengutamakan membangun manusia. SDM-nya dulu ya? SDM. Karena pikiran inilah akan yang melahirkan kemudian bagaimana infrastruktur itu dibangun. Iya. Itu tuh. Karena kalau infrastruktur dibangun tapi SDM-nya nggak dibangun ya percuma juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu bagian yang penting. Saya harus. Setuju, Bang Burkon. Ya, kita sudah sepakat bahwa SDM di sana di Lembang ya, di Lembang perlu kita tingkatkan kapasitasnya, potensinya agar mereka mampu membangun wilayahnya. Nah, kemudian kalau dari sisi potensi apa yang bisa Bung Burkon lihat di Lembang? Saya ingin kembali ke pertanyaan awal bahwa secerdas apa sih masyarakat kita, gitu kan, dalam katakanlah melihat gitu ya, memandang pesta demokrasi misalnya 5 tahunan kan, gitu kan. Saya harus katakan bahwa masyarakat kita, mohon maaf, belum cerdas, Pak. Belum cerdas ya? Belum cerdas. Artinya politik praktis itu masih menjadi pilihan. Saya antitesa dari beberapa yang mungkin pendapat lain bahwa masyarakat kita sudah cukup cerdas dalam memilih dan memilah seorang pemimpin atau figur. Saya antitesa dari itu. Gitu kan. Oleh karena itu, kalau misalnya ada pepatah bahwa jangan sampai beli kucing dalam karung. Hari ini kita membeli kucing itu tidak pakai karung, Pak. Walaupun terbuka misalnya, gitu ya. Walaupun misalnya itu suaranya kucing, tapi wujudnya serigala. Betul. Itu dibeli juga. Betul. Gitu. Artinya justru banyak faktor lah ya. Kemudian kenapa perilaku pemilih ini menjadi tidak cerdas. Begitu. Ya, apa ya, sistemnya atau mekanismenya atau seperti apa? Ya, jadi tidak cerdas secara sistematis. Artinya begini, bukan berarti kemudian individu-individu kemudian tidak mengerti, tidak bisa berpikir baik, tidak. Tapi perilaku ini dibuat sedemikian rupa sehingga kebalikan dari itu, bahwa apa yang baik itu menjadi buruk, yang buruk itu menjadi baik. Gitu. Ini panjang nih. Tapi paling tidak saya ingin katakan bahwa mayoritas masyarakat di Kota Cirebon dengan tingkat pendidikan yang mayoritas menengah ke atas, tapi perilaku politiknya tidak cerdas. Ingat ya, perilaku politiknya tidak cerdas. Itu Pak. Wah, luar biasa Bung Burkon. Jadi memang saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Dahlan Iskan, bahwa kebenaran itu sekarang tidak by fakta lagi, tapi bisa juga by persepsi. Nah, itu kan? Kira-kira. Itu kan seperti itu ya. Kurang lebih analogi seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, Bung Burkon, menurut Bung Burkon, apakah itu akibat kegagalan dari partai politik? Karena partai politik kan punya tugas juga untuk mencerdaskan konstituennya. Atau gimana sistemnya? Ya, saya kira kalau bicara normatif dalam anggaran dasar misalnya, undang-undang tentang partai politik misalnya, semua ideal, Pak. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa partai politik belum mampu mewujudkan cita-cita dari Republik ini untuk menegakkan konstitusi, menjalankan undang-undang secara baik. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat outputnya adalah kan begitu. Seperti yang dicontohkan pemerintah pusat saat ini gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Gitu kan, walaupun kita sebetulnya tidak ingin bahas pemerintah pusat, maka pembangunan atau kepemimpinan di daerah menjadi penting ketika melihat kita konstelasi politik secara nasional. Kira-kira begitu. Nah, Bung Burkon, kalau tadi beberapa masalah untuk bisa membangun sebuah daerah, tentu saja para pemimpin harus tahu apa yang kita bangun, potensi apa yang kita miliki, SDM-nya seperti apa gitu kan. Kalau dilihat tadi banyaknya kondisi yang bisa dibilang minimalis di Lembah Hongkong, apa yang sekiranya akan Bung Burkon bisa lakukan di sana? Ya, pertama gini, kalau melihat potensi Kota Cirebon, ya saya lagi-lagi antitesa dari mereka yang mengatakan bahwa Cirebon punya potensi banyak loh. Menurut saya Cirebon tuh nggak punya potensi, Pak. Gitu kan. Cirebon nggak punya potensi. Dengan luas wilayah yang kemudian kita hanya bisa 39 km persegi itu kita bisa lihat, Pak. Ya kan? Semua sudah tutup dengan bangunan semua. Semua tertutup dengan bangunan. Nah, oleh karena itu, potensi kita sebetulnya apa sih? Mengandalkan pajak, Pak. Mengandalkan pajak. Nah, oleh karena itu, di tengah kondisi luas wilayah, kondisi geografis yang sempit ini,
perlu satu kreativitas dari pemerintah daerah ini. Bagaimana kemudian pendapatan itu bisa ditingkatkan. Contoh misalnya, daerah di sekitar kita itu punya pemandangan, Pak. Nah, pertanyaan sederhana, Kota Cirebon apa? Laut, Pak. Laut, Pak. Lautnya ada pelabuhan. Nah, itu yang belum berfungsi menurut saya secara maksimal. Contoh kalau kita baca, Tanjung Priok itu loadingnya lama, Pak, Pak, untuk pelabuhan peti kemas itu. Betul. Antrinya. Dan satu hari, jangankan satu hari, itu biayanya luar biasa. Sewa pelabuhannya ya. Iya kan begitu kan. Nah, oleh karena itu, yang hemat saya harus diperhatikan adalah apa sih sebetulnya kita mau membangun kota Cirebon ini menjadi kota apa? Ya kan gitu. Kira-kira itu Pak yang memang harus. Dalam bayangan Bung Furqon, apa kota Cirebon ini? Cirebon metropolitan. Iya, tidak bisa kemudian kita berharap pada sektor pariwisata, gitu kan. Walaupun di sini ada objek wisata, tapi kita tidak bisa itu dijadikan sebagai satu andalan. Kita memiliki potensi daerah sehingga menambah pemasukan, tidak bisa. Tapi PAD terbesar dari pariwisata loh. Nah, oleh karena itu seberapa besar kan begitu pertanyaannya, sehingga bisa menopang kebutuhan pemerintah daerah. Nyatanya memang banyak kebutuhan tidak terpenuhi ya. Belum terpenuhi. Oleh karena itu, ya kan, faktor faktor lain yang kemudian kita bisa kreatif tadi, bisa diantaranya laut. Kira-kira begitu. Nah, Bung Furqon, Lamahumuk itu berada di kawasan pesisir, artinya di tepi laut. Tadi saya bisa menangkap bahwa Bang Furqon punya ide-ide atau inovasi untuk mengembangkan laut tadi ya. Dan memang kalau kita lihat bahwa Cirebon kan dengan 39 km persegi tadi sudah habis penuh oleh bangunan, sehingga kita nggak mungkin lagi intervensi ke wilayah lain, ya kan? Karena wilayah itu udah punya kabupaten. Nah, sehingga laut adalah sebuah pilihan. Kira-kira inovasi apa yang bisa kita lakukan di laut kita? Apakah kita akan membuat semacam kayak Ancol gitu, atau juga akan bikin waterfront city seperti di Singapura misalkan, atau di Dubai seperti apa kira-kira yang tepat untuk kota Cirebon ini? Ya, pertama saya melihat begini, bahwa luas wilayah akan mempengaruhi pendapatan satu daerah. Maka ketika pemerintah pusat telah melangkah lebih awal melakukan pengembangan kota luas wilayah administrasi, atau misalnya wilayah hukum dari satu kota, maka itu menjadi bagian penting. Wilayah hukumnya sudah melebar, Pak Yoyo. Kepolisian, sudah meliputi Kedawung, Mundu, gitu ya, wilayah-wilayah secara administratif yang memang masuk kabupaten. Nah, ini yang juga kemudian harus dipikirkan bahwa kota Cirebon kalau mau sedikit ini perlu ada satu negarawan yang kemudian bisa tuh luas wilayah diperluas. Nah, kemudian potensi mengenai laut, mau tidak mau Pak, kita harus memaksimalkan apa sih pelabuhan perikanan. Ya kan gitu. PPN, saya mengawal, karena saya mengawal itu juga Pak. Kan gitu. Pendapatan yang 1 tahun hanya menyentuh angka 75 juta. Aduh, itu sedikit sekali Bung Furqon. Ketika katakanlah kami masuk, itu sampai di angka 1, sekian miliar. Ya kan, berarti memang potensinya memang banyak ya. Nah, itulah kan gitu. Selama ini tidak berdayakan barangkali. Tidak berdayakan pelabuhan perikanan kita maksimalkan kan gitu. Yang belum ada misalnya kita berpikir kalau punya pelabuhan peti kemas ya bagus kan begitu kan. Dengan melihat kondisi Jakarta atau kota-kota lain di sekitarnya. Nah, saya kira itu pendapatan yang potensialnya dan itu lebih dari sekedar pariwisata Pak. Gitu kan. Kadang-kadang kalau pariwisata kan kelihatan meriahnya saja. Pak, tapi pendapatannya tidak ada. Nah, kedua efek domino Pak. Multiplier efeknya ya. Multiplier efek gitu kan. Maka orang kemudian berbondong-bondong masuk ke kota Cirebon. Bukan seperti sekarang orang datang ke Cirebon itu nggak sengaja Pak. Cuma dolan Mbak ya. Nggak sengaja mampir mau ke Bandung karena macet. Padahal nggak sengaja gitu juga kan? Lumayan sebenarnya. Apalagi kalau itu kita berdayakan. Betul Pak. Setuju Bung Furqon. Jadi memang betul ya Pak Bir sadari jumlah penduduk kita yang sebenarnya berkisarannya di 300 ribuan ya. Tapi kenyataannya siang itu bisa sampai 1 juta lebih gitu. Ini kan artinya bahwa potensi itu ya dari wilayah sekitar kita. Nah, kalau mereka tidak kita maksimalkan, ya kita akan merugi sebenarnya. Oke, Bung Furqon. Nah, terkait dengan Lamahumuk, di sana kan ada potensi wisata heritage yang luar biasa. Tadi sampaikan ada keraton-keraton yang sampai saat ini pun
masih hidup. Ya. Mungkin saya rasa tidak ada kota di Jawa Barat yang memiliki potensi itu. Ya, ya. Nah, dalam pandangan Bung Furqon seperti apa nih potensi wisata itu? Ya, saya kira ini harus kita jawab bahwa belum ada sinergitas antara pihak keraton dengan pemerintah daerah. Ya, kolaborasi berarti. Kolaborasi, ya? Iya kan begitu. Sehingga tadi semua autopilot, Pak. Autopilot. Jadi saya belum melihat satu manajemen yang apik, yang bagus, sehingga itu menjadi bukan hanya potensi, ya memang itu adalah sumber. Sumber gitu. ya, betul. Itu memang sumber, bukan potensi lagi. Ya. Nah, saya belum melihat itu. Itu. Ya, berarti ke depan kita perlu meningkatkan kolaborasi tadi ya, kerjasama antar stakeholder wisata tadi ya. Yes. Jangan sampai keraton-keraton sebagai pemilik aset jalan sendiri, pemerintah juga jalan sendiri seperti itu. Betul. Oke. Nah, kemudian terkait dengan di Lembah Bungkul juga banyak kita lihat beberapa apa ya istilahnya kayak pergudangan gitu, aneh, gudang-gudang apa? Ya industri lah ya. Industri lah itu ya. Nah itu kan kalau dari sisi lokasi mestinya sudah tidak tepat lagi ya Bung Furqon ya. Bagaimana pandangan Bung Furqon tentang itu? Ya, iya Pak. Jadi memang salah satu dinas kita kan tidak ada yang dinas perindustrian, tidak ada. Kelautan dan pertanian saja. Oleh karena itu sektor industri memang tidak disentuh secara serius oleh pemerintah atau spesifik oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Sehingga adanya kawasan industri itu hanya sebagai wadah saja bahwa ada satu kawasan yang memang menjalankan fungsi menurut internal mereka sendiri saja, Pak. Gitu tuh. Padahal itu juga pelaku dewek pelaku dewek lah kira-kira gitu kan. Kita harus bilang kan harus jelas lah harus jelas gitu kan. Oleh karena itu dinas kita nggak ada Pak menjaga ke sana. Karena itu bagian yang tidak terfikirkan bahwa misalnya apakah memungkinkan dengan luas wilayah seperti itu Kota Cirebon bisa menjadi tempat industri lain yang mungkin bisa dikembangkan di Kota Cirebon. Nah, saya pikir kawasan Lemah Bungkuk itu karena memang sudah ada berdiri, tinggal kita maksimalkan bagaimana mengolah kawasan itu. Kira-kira begitu. Bung Furqon, kota kita itu kan bukan kota baru. Usianya pun udah 600 lebih gitu kan. 600 lebih. Artinya harusnya kan sudah matang nih sebagai seseorang harus sudah matang gitu ya. Nah, dalam pandangan Furqon, apakah selama ini instansi pemerintah yang terkait dengan hal-hal tadi itu belum maksimal? Atau barangkali SDM-nya yang barangkali tidak mampu? Seperti apa? Ya, saya kira begini Pak. Kota Cirebon lah ya, khususnya baik itu masyarakat maupun birokratnya tidak kekurangan Pak dari sisi intelektual. Oh gitu ya? Iya, tidak kekurangan. Tidak artinya SDM itu tersedia ya? SDM-nya tersedia. Nah, masalahnya di mana? Nah, problemnya adalah komitmen. Bahwa kita... Komitmen pimpinan atau pejabatnya atau siapa? Nah, ini mulai masuk nih. Kita harus katakan bahwa ketika melihat satu potret pemerintahan atau satu daerah ya tentu pemerintah yang kemudian seharusnya menjadi the leader dalam pembangunan satu kota. Setuju. Nah, kalau misalnya Ruskupon itu bilang bahwa hukum itu bagaimana digunakan untuk merekayasa kondisi masyarakat. Bagaimana masyarakat kemudian bisa dihantarkan pada satu titik bahwa ini loh yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya melihatnya bukan pada persoalan sumber daya dari sisi intelektual, tapi sumber daya manusia yang memang, mohon maaf, belum ada komitmen. Dan satu lagi Pak, yang lebih penting dari semuanya, keberanian. Pak. Keberanian. Gitu. Oke. Nah, Bung Furqon, kalau tadi kan gambaran dari sisi perangkat daerah atau dinas. Lalu bagaimana gambaran tentang kepemimpinan di legislatif sendiri? Apakah mereka juga pada kondisi yang sama, tidak komit, tidak berani dalam menentukan kebijakan barangkali? Ya, oleh karena itu begini, saya ingin bilang bahwa keberhasilan ataupun kegagalan satu kota misalnya atau satu pemerintahan misalnya, itu tidak bisa kita melihat dari satu sisi misalnya ini tanggung jawab dari eksekutif. Kan tidak bisa. Ya, karena memang sistem kita memungkinkan bahwa tanggung jawab itu dipikul secara bersama, baik eksekutif maupun legislatif. Penyelenggara negara ya, sebagai penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara negara, misalnya, ya kita tidak jauh beda lah ya. Kita misalnya hidup dalam
satu rumah sebagai suami istri misalnya, tentu pendapatan kita rencanakan dalam 1 bulan itu mau ngapain, kan gitu. Mana dulu yang harus rencana yang jelas gitu ya. Nah ini sebetulnya tidak jauh berbeda menurut hemat saya gitu ya. Saya amati bahwa titik tolaknya adalah di perencanaan. Serius tidak kita ingin fokus kepada hal-hal yang memang seharusnya dibangun. Gitu. Nah ini kan menurut saya belum ke sana. Gitu. Belum maksimal ya. Belum maksimal, belum ke sana. Dan ini bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tapi juga legislatif. Bagaimana? Karena anggaran belanja daerah kita ditentukan, disahkan secara bersama antara eksekutif dengan legislatif. Kira-kira begitu. Nah, saya dengar anggaran kita nggak seberapa tuh. Agak terbatas. Artinya bahwa APBD kita sangat terbatas. Padahal sisi lain pembangunan sangat banyak kita butuhkan. Nah, menurut Bung Furkon apa nih upaya yang harus kita lakukan untuk mencari sumber-sumber dana selain APBD? Ya, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa kita belum mampu menghidupi rumah tangga sendiri kota ini secara maksimal. Perlu kreativitas. Kan begitu. Inovasi ya. Perlu inovasi. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, saya pikir mengandalkan bantuan dari provinsi atau pusat itu menjadi keharusan untuk saat ini. Artinya seorang leader harus lebih banyak keluar ya. Iya, bila perlu nanti ngantornya wali kota di Jakarta. Gitu Pak. Ya. Betul, Pak. Iya, karena memang harus berusaha mencari sumber-sumber dana yang lain dengan di sana. Betul ya, kita misalnya punya DBH, kita punya DAK, segala macamnya. Nah itu kan kemudian juga perlu diupayakan, Pak. Berarti selama ini kurang keluar ya? Kurang keluar, Pak. Contoh misalnya begini. Ini kan kesalahpahaman, Pak. DBH kita, dana bagi hasil daerah kita, Pak. Itu dihitungnya atau dilihatnya itu karena luas wilayah. Iya, ya nggak seberapa. Nggak seberapa, tidak tepat padahal. Harusnya ada jumlah penduduk yang ada ya. Oleh karena itu harus disesuaikan di kebutuhan. Perlu ada satu negosiasi yang baik. Antara pemerintah daerah Kota Cirebon misalnya dengan provinsi maupun dengan pusat. Ini loh Kota Cirebon, kebutuhannya bukan 1 loh, tapi 10 kan begitu. Nah 10 ini bukan hanya kemudian bermanfaat untuk Kota Cirebon, tapi masyarakat sekitarnya yang beraktivitas di Kota Cirebon atau mereka yang masuk Kota Cirebon, Pak, kira-kira begitu. Bung Furkon luar biasa ini. Ternyata Anda sangat menguasai sekali kondisi kota. Nah, kalau Bung Furkon suatu saat terpilih jadi anggota legislatif, atau barangkali mau jadi wali kota, ada hasrat kesana nggak kira-kira? Amin. Jadi begini, Pak. Ya kita tadi ya, Pak, kegelisahan kita sebagai putra daerah kan sebetulnya berharap bahwa kota kita yang kita cintai ini bisa maksimal lah, baik itu pembangunan fisiknya maupun pembangunan manusianya kan begitu. Jadi sederhana, kalau misalnya kita bicara tentang posisi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, cuma 3 aja, Pak, sebetulnya tugasnya itu kan. Ya dia punya fungsi legislasi, bagaimana kemudian perda itu dibuat, bagaimana kemudian penganggaran dilakukan secara bersama, dan yang ketiga melakukan pengawasan kan gitu. Sehingga fungsi itu tidak sampai pada bagaimana mengeksekusi persoalan-persoalan pembangunan di lapangan. Begitu. Bung Furkon, luar biasa ini diskusi kita. Saya pikir Anda cukup pantas untuk mencalonkan diri sebagai wali kota ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pesan-pesan barangkali untuk teman-teman partai lain atau Perindo? Ya, jadi hemat saya ini kan juga bagian dari koreksi diri sendiri, bahwa niat, tekad itu kembali harus diluruskan. Harus diluruskan. Bahwa hari ini kita menjadi figur misalnya ya, teman-teman yang memang menjadi sorotan masyarakat gitu kan, harus kemudian berpikir kembali bahwa apapun yang hari ini kemudian diemban itu adalah amanah. Adalah amanah yang memang harus dijalankan secara maksimal. Jangan sampai kemudian kontestasi ini orang berpikir bahwa ini adalah lapangan pekerjaan baru. Dan begitu, Pak. Kan gitu. Nah, itu poin pentingnya, Pak, gitu ya. Mudah-mudahan buat saya pribadi pun bahwa apa yang kemudian selama ini saya dapatkan gitu ya di luar kota, kemudian pengetahuan akan hukum,
mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Setidaknya 5 tahun belakangan inilah ya, 5 tahun belakangan ini. Mudah-mudahan itu menjadi kontribusi lah sedikit banyaknya untuk pemerintahan yang saat ini, Pak. Oke, Bung Furqon, saya rasa luar biasa diskusi kita terkait dengan rencana pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Terima kasih sekali atas informasinya. Semoga apa yang Bung Furqon sampaikan dapat menjadi tambahan pemahaman dan juga edukasi bagi masyarakat Kota Cirebon khususnya, lebih khusus lagi di dapil Anda di Lemahungkup, agar tidak salah memilih calon pemimpin nanti. Ya, dan masyarakat semakin cerdas dalam berdemokrasi. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan narasumber kita, Bung Furqon Nurjaman. Saya Yoyon Indrayana. Mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tetap like and subscribe agar The Leader tetap menjadi pilihan dan dapat memberikan informasi yang terbaik buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam.